Kemudian orang yang kesurupan tadi malah mendekati Mas Edi. Saya akan bertanya, "Le, itu kendi kamu bawa. Semoga dengan kendi ini apa yang menjadi keinginan dan tujuanmu segera terkabul." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, kisah yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini ada kiriman dari saudara kita, sebut saja namanya Mas Edi. Beliau berasal dari Mojokerto. Kisah kali ini menceritakan tentang pesugihan kendi. Oke, langsung masuk ke alur ceritanya. Bagaimana Mas Edi ini bisa melakukan pesugihan kendi. Kehidupan Mas Edi ini sebenarnya hanya biasa-biasa saja. Beliau habis di PHK dari perusahaan yang berada di Surabaya. Akhirnya dia pulang kampung, pulang ke Mojokerto. Di situ dia nggak punya penghasilan apa-apa karena tetangganya banyak yang menjadi pengusaha rosok atau rombeng, yaitu barang-barang bekas dari plastik, karet, dan lain-lain. Akhirnya Mas Edi ini nekat untuk menggeluti usaha rosok tersebut untuk mengikuti jejak-jejak temannya atau tetangganya. Akhirnya Mas Edi ini memberanikan diri untuk pinjam ke bank dengan jaminan sertifikat rumah milik satu-satunya. Singkat cerita, pinjaman pun turun 100 juta. Dengan begitu, Mas Edi mulai bisnisnya, yakni bisnis jual beli rosok atau rombeng. Hampir selama 3 bulan, Mas Edi ini kayaknya kurang cocok karena dia banyak tertipu. Mungkin karena kecerdasan dan kemampuannya masih di bawah rata-rata, sehingga bisnis yang dijalaninya ini tidak mendapatkan untung banyak, bahkan malah rugi, sehingga untuk cicilan ke bank juga terhambat karena modal semua sudah dihabiskan, dan dalam kurun waktu 3 bulan itu bisnisnya dinyatakan bangkrut. Sejak itu Mas Edi hanya merenung dan berpikir gimana caranya mengembalikan modal dan bisa membayar cicilan ke bank. Waktu itu Mas Edi pergi ke warkop, warung kopi di pinggiran desa. Beliau ngopi sambil merenungi nasib, dan tidak disangka di warung kopi itu Mas Edi bertemu dengan gurunya, guru lamanya, yakni guru spiritual. "Le, kenapa? Kok kayaknya lagi susah?" tanya gurunya waktu ketemu di warung kopi. "Iya Mbah, saya lagi terhimpit masalah. Usaha saya bangkrut, tidak ada pemasukan, sedangkan hutang dari bank bulan depan ini saya tidak bisa mampu bayar," kata Mas Edi. "Ya udah Le, nanti habis sisa ke rumah Mbah, nanti saya kasih ritual."
"Oh iya Mbah," saut Edi dengan semangatnya. Singkat waktu, Mas Edi dengan sepeda bututnya menuju rumahnya guru spiritualnya. Rumah guru spiritualnya Mas Edi ini nggak jauh dari rumahnya, mungkin berjarak sekitar 500 meter. Sesampainya di rumah gurunya, Mas Edi pun masuk. "Assalamualaikum Mbah." "Waalaikumsalam," saut gurunya dalam rumah. Akhirnya gurunya mempersilahkan masuk, dan di situ Mas Edi dikasih wejangan, nasihat, dan lelaku ritual. "Ini le, wirid ini kamu baca sambil kamu bersemedi di makam keramat. Nanti saya antar. Wirid ini kamu baca, jangan sampai berhenti sampai kamu mendapatkan wisik atau petunjuk." "Berapa malam Mbah sampai mendapatkan wisik?" tanya Mas Edi penasaran. "Ya biasanya 1 malam, kalau sudah dapat ya kamu sudah mengakhiri ritualnya. Kalau sampai 2 malam, 3 malam, bahkan sampai 7 malam, jika kamu tidak dapat petunjuk atau wisik, berarti kamu gagal, kamu nggak dapat jatah di bagian ini," kata gurunya menjelaskan. "Ya Mbah, saya siap," saut Mas Edi. Kemudian malam itu juga sekitar jam 12 malam, mereka berdua pergi ke makam keramat itu di daerah Trowulan. Di situ mereka disambut dengan juru kunci, sebut saja namanya Mbak Bejo. Dengan Mbak Bejo, sang guru Mas Edi ini menitipkan Mas Edi ke juru kuncinya Mbak Bejo itu untuk bertirakat atau melakukan ritual sampai 7 malam. Setelah menyerahkan muridnya ke juru kunci itu, gurunya pulang. Jadi Mas Edi ini sendirian. Dia mulai bersemedi dengan membacakan wirid atau mantra yang diberikan oleh gurunya. Dalam 1 malam tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan, petunjuk juga tidak datang. Sampai 2 malam, 3 malam, bahkan sampai malam terakhir, sampai 7 malam, Mas Edi ini tidak mendapatkan wangsit atau petunjuk. Sehingga pikiran Mas Edi ini semakin kalut. Padahal ritual ini yang diharapkan, satu-satunya harapan yang diinginkan, karena mengingat bulan depan sudah harus bayar cicilan ke bank. Sedangkan Mas Edi tidak punya uang sama sekali. Akhirnya sedikit berontak, dia pun berdiri. Dia mengakhiri ritualnya. Dia pun marah sambil menendang batu maisan yang di depannya itu, yang tidak bersemen. Dia tendang sampai tumbang berceceran. Ketika itu dia juga melihat kendi di tengah pusara itu. Diambilnya kendi itu, diangkat tinggi-tinggi, lalu dibantingnya. Tapi anehnya, kendi itu dibanting sebegitu kerasnya, kendi itu tidak pecah. Padahal kendi itu juga terlihat dari tanah liat, warnanya hitam kecoklatan. Kemudian diambil lagi kendinya itu, mau dilemparkan lagi. Waktu dilempar, ada peziarah lain yang sedang kesurupan, yang membuat Edi terkesima. Dia mendengar orang yang kesurupan tadi mengeluarkan auman macan sebanyak 3 kali, sehingga mata Edi tertuju pada orang yang kesurupan tadi.
Kemudian orang yang kesurupan tadi malah mendekati Mas Edi. Saya akan bertanya, "Le, itu kendi kamu bawa. Semoga dengan kendi ini apa yang menjadi keinginan dan tujuanmu segera terkabul." Setelah berbicara begitu, peziarah yang kesurupan tadi mengaungkan auman macan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu dia tidak sadar, dia pingsan. Mendengar keramaian itu, Mbah Bejo datang dan dibantu dengan peziarah-peziarah lain yang ada di situ. Sama Mbah Bejo, orang peziarah yang kesurupan tadi dikasih minum air keramat, air yang ada di makam keramat itu. Karena di makam keramat itu ada sebuah kendi yang berisi air. Itu untuk umum, bisa diminum oleh siapa saja. Ketika dikasih minum sama Mbah Bejo, orang yang kesurupan tadi, orang yang berziarah itu kemudian sudah sadar. Sedangkan Mas Edi ini tanpa disuruh, dia langsung merapikan yang ditendang tadi, yang diacak-acak tadi. Dia sudah merapikan, maisan itu diberdirikan lagi. Kemudian dia menghampiri Mbah Bejo seraya meminta maaf. Tapi sambutan Mbah Bejo, dia malah tersenyum. "Gak apa-apa, Le, itu mungkin sudah takdir. Dengan kejadian ini mungkin itu yang dinamakan petunjuk atau wangsit. Karena di pusara itu nggak ada kendi itu. Tidak tahu itu dibawa orang peziarah atau muncul dari alam gaib. Karena selama ini saya di sini sebagai juru kunci, tidak pernah saya melihat kendi di atas pusara itu. Di atas pusara makam keramat itu nggak ada. Mungkin kendi ini jodohnya ke kamu. Makanya bawa saja kendi ini. Semoga dengan kendi ini apa-apa yang kamu cita-citakan segera terkabul. Dan silakan kamu mengakhiri ritual di sini dan silakan pulang," kata Mbah Bejo selaku juru kunci. "Iya Mbah, terima kasih, saya pamit pulang." Demikian jawab Mas Edi dengan senang hati, karena apa yang diimpikan, apa yang diharapkan sudah ada di genggamannya ini, yaitu kendi. Akhirnya Mas Edi bergegas pulang dengan membawa kendi tersebut. Sebelum pulang, dia ke rumahnya gurunya untuk menanyakan khasiat dan cara gunanya, cara pakainya kendi ini agar supaya menjadi kaya. Singkat waktu, Mas Edi sudah nyampe di rumah gurunya dengan menanyakan hal itu dan menceritakan kejadian yang dialami selama di makam keramat. Gurunya pun tersenyum kecil. "Ya Le, itulah petunjuk atau wisik yang dikasihkan gaib kepada kamu. Kamu hanya menyimpannya kendi itu dengan baik. Sebelum sosok gaib itu yang berupa macan yang memberikan kendi kepadamu, saya tadi bermimpi," kata gurunya Mas Edi itu. "Dia memberikan kendi ke kamu hanya disimpan, dirawat baik-baik dengan dibungkus dengan kain putih atau kain mori. Lalu ada syarat satu lagi." "Apa Mbah? Apa meminta tumbal?" kata Mas Edi penasaran. "Tidak Le, syaratnya mudah tapi sulit." "Gimana Mbah?" "Syaratnya satu, kamu tidak boleh menolak
bantuan atau permintaan orang lain tanpa pandang bulu. Siapapun yang meminta bantuan dan permintaan kepada kamu, kamu harus berikan, kamu harus beri bantuan. Itu saja syaratnya. Mudah kalau kamu memang berjiwa sosial, sulit kalau memang pada dasarnya kamu pelit. Tapi harus kamu lakukan itu. Kalau nggak kamu lakukan, kekayaanmu akan hilang. Iya Mbak, saya siap Mbak. Akhirnya Mas Edi bergegas pulang dengan senyum yang gembira, dengan harapan-harapan yang melejit. Dia akan menjadi orang kaya dengan sebuah kendi gaib ini. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kepada istrinya, dan besoknya dia berencana untuk memulai bisnis kembali, yakni bisnis rosok itu. Dengan modal seadanya, dia jalankan bisnis itu dengan harapan bantuan gaib kendi itu. Benar saja, selama melakukan bisnis itu, sejak sehabis ritual itu, dengan adanya kendi itu, bisnis Mas Edi ini semakin melejit. Tidak tahu itu keberuntungan atau memang efek dari kendi itu, sehingga dalam kurun 1 tahun dia sudah menjadi orang yang terkaya di daerahnya. Sehingga saat itu Mas Edi ini seakan-akan menjadi orang penting. Dia jarang di rumah, dia selalu luar kota untuk menjalankan bisnis-bisnis yang lain, sehingga jarang dia di rumah. Tapi di rumah ini banyak pembantu dan asisten pribadi, banyak di situ, dan rumahnya sangat megah dengan mobil mewah, rumah mewah. Jadi Mas Edi ini terkenal di daerahnya ini sebagai orang yang terkaya. Tidak juga kaya, di daerahnya Mas Edi ini terkenal dengan dermawan. Dia selalu memberi bantuan kepada orang-orang yang datang ke situ, datang ke rumahnya. Dia selalu memberikan apa aja yang dibutuhkan, tetangga sekitar atau orang lain, bahkan yang tidak mengenalnya pun dia bantu. Tidak tahu itu sifat asli dari Mas Edi atau memang karena dorongan gaib persyaratannya tadi. Yakni kalau dia tidak baik kepada semua orang, tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang meminta, maka kekayaannya akan hilang. Singkat cerita, dengan ketenarannya Mas Edi, dengan kekayaan Mas Edi, akhirnya datang seorang lelaki misterius. Waktu itu Mas Edi tidak ada di rumah, dia sedang di luar kota untuk mengurusi bisnis-bisnis yang lain. Karena memang Mas Edi ini banyak yang ingin ketemu. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa dapat bertemu dengan Mas Edi ini. Ketika orang misterius itu, laki-laki misterius itu bertamu ke rumahnya Mas Edi, dia ditemui dengan asistennya Mas Edi. Seperti biasa, asistennya ini menanyakan apa keperluannya dan apa yang bisa dibantu. Karena memang dari arahan Pak Edi atau bosnya ini, kalau ada orang yang datang meminta bantuan atau meminta apa aja, suruh diberi. Kalau minta uang ya dikasih uang. Karena dengan begitu, dengan memberi, kekayaannya malah semakin bertambah. Tapi jawaban lelaki misterius ini berbeda dengan orang-orang lain. Dia tidak meminta apapun. Dia hanya ingin ketemu Pak Edi. Saya hanya ingin ketemu Pak Edi. Saya ingin bertemu dengan 4 mata, kata lelaki misterius itu. Kemudian jawab pembantunya,
Ya dibilang apa adanya, kalau Pak Edi bosnya ini sedang di luar kota, tidak tahu kapan pulang. Kalau Bapak mau menunggu, silakan pulang saja. Nanti kalau Pak Edinya sudah datang, nanti kesini lagi, kata asistennya Pak Edi. Tapi jawaban lelaki misterius ini sangat menjengkelkan. Dia tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi sebelum ketemu dengan Bapak Edi, kata lelaki misterius itu. Akhirnya dengan jengkel, asisten Pak Edi itu menyuruh lelaki misterius ini untuk menunggu di gazebo di halaman rumahnya Pak Edi itu. Karena halamannya sangat besar, di situ ada gazebo-gazebo. Memang disediakan untuk tamu-tamu yang akan menemui Mas Edi. Setelah menunggu sehari semalam, akhirnya Mas Edi ini pulang ke rumahnya. Begitu pulang, di situ banyak tamu-tamu yang sudah menunggu karena sudah janjian. Setelah mengurusi tamu-tamu semua, urusan bisnis sudah selesai, kemudian asistennya ini berbicara kepada Mas Edi ini, Pak, itu ada orang, tapi orangnya ini orang misterius. Dia tidak kasih nama dan alamatnya di mana saya tidak tahu. Dia sedang menunggu di gazebo sejak kemarin, kata asistennya Mas Edi. Ya, nanti saya temui orang tersebut, jawab Mas Edi dengan santai. Kemudian Mas Edi melangkah menemui orang misterius itu, lelaki misterius. Setelah ketemu dengan lelaki misterius itu, seperti biasa Mas Edi menanyakan nama, alamat. Tapi orang misterius itu menjawab, masa Pak Edi tidak kenal sama saya? Kemudian Mas Edi ini berpikir, mengingat-ingat siapa orang yang di hadapannya ini. Begitu kuat mengingatnya, dia tetap tidak ingat, tidak tahu siapa lelaki yang di depannya ini. Kemudian lelaki misterius ini menceritakan, Pak Edi, saya adalah orang yang berziarah di makam keramat, yang waktu itu Pak Edi ritual di situ. Sekarang Pak Edi sudah kaya ya, rumah sudah mewah, mobil mewah, banyak pembantu-pembantunya. Mendengar begitu, Mas Edi malah bosan karena tidak tahu apa tujuan dan maksud dia datang ke sini. Karena kata pembantunya, orang ini tidak mau dikasih bantuan, tidak mau dikasih uang atau bantuan lainnya, hanya ingin ketemu dengan Pak Edi. Kemudian Mas Edi ini menegaskan sekali lagi, Bapak kesini meminta bantuan apa atau meminta keinginan apa, pasti nanti saya penuhi, biar asisten saya yang mengambilkan uang atau apa yang Bapak inginkan, kata Pak Edi. Tidak Pak Edi, saya tidak menginginkan uang, saya tidak menginginkan apa-apa, yang saya inginkan cuma satu. Apa itu Pak? Kata Mas Edi penasaran. Saya hanya meminta satu, yakni saya meminta kendi yang Bapak bawa. Mendengar ucapan lelaki di depannya, Mas Edi ini semakin shock. Dia berpikir,
itu benda keramat satu-satunya. Jika dikasihkan orang, otomatis kekayaannya akan hilang. Tapi Mas Edi teringat akan syarat gaib yang diberikan oleh gurunya, yakni jangan sampai menolak permintaan orang lain. Gimana Pak Edi? Apakah saya boleh membawa kendi Bapak? Tanya lelaki misterius itu lagi. Dia seakan-akan mengejar untuk segera membawa kendi yang dimiliki Pak Edi. Akhirnya Mas Edi ini dengan berat hati, dia pun memberi keputusan pada dirinya sendiri. Dalam hatinya dia bilang, karena amanat dari gaib untuk tidak menolak permintaan apapun dari orang lain, maka kendi ini harus saya berikan kepada orang di hadapan saya ini. Ya udah Pak, saya kasih kendi ini ke Bapak. Sebentar saya masuk ke dalam untuk mengambil kendi itu. Ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Kemudian Mas Edi ini ambil kendi di dalam rumahnya, di dalam kamar pribadinya yang dibungkus dengan kain putih, kain mori itu, bahwa dia kasihkan kepada lelaki misterius itu. Ini Pak, kendi ini saya berikan ke Bapak dengan ikhlas karena Bapak meminta bantuan kepada saya. Semoga dengan kendi ini apa yang menjadi tujuan Bapak, yang menjadi cita-cita Bapak bisa segera terkabul. Akhirnya Mas Edi menyerahkan kendi gaib, kendi keramat, kendi kekayaannya Mas Edi. Setelah menerima kendi itu, orang lelaki misterius itu segera pergi dengan tanpa basa-basi kepada Mas Edi. Dia langsung pergi meninggalkan rumah Mas Edi. Kemudian Mas Edi masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, dia mengumpulkan para asisten dan pembantu untuk jangan mengganggu, atau ada orang yang ingin ketemu saya, jangan dikasih izin dulu, saya mau menenangkan diri dulu. Dia memberitahukan kepada asisten pembantu seperti itu. Akhirnya Mas Edi masuk ke dalam kamar pribadinya. Sedangkan asisten dan pembantunya ini, pembantunya Pak Edi ini pada heran semua. Kenapa Pak Edi ini setelah menemui orang misterius itu kok sifatnya berubah begitu? Apa ada masalah ya? Kata pembantu satu ke pembantu yang lainnya itu. Seakan-akan takut kalau bosnya atau juragannya ini, Pak Edi ini, mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak seberapa lama setelah para pembantu ini mengobrolkan tentang juragannya, di depan rumah itu ada teriakan seperti ada kecelakaan. Spontan saja pembantunya ini keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dilihat, di situ ada saksi yang menceritakan kalau ada kecelakaan, orang pejalan kaki ditabrak dengan sepeda motor. Akhirnya pembantunya Mas Edi ini melihat ternyata yang ditabrak itu orang misterius yang menemui bosnya, Pak Edi. Akhirnya pembantunya masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan kejadian di depan rumah kepada Pak Edi. Akhirnya Pak Edi bergegas untuk keluar untuk menemui apa yang terjadi, apa benar orang
misterius itu kecelakaan. Setelah melihat, memang benar, orang misterius itu sepertinya pingsan dengan bersimbah darah, dan di sampingnya itu ada kendi. Kelihatan kendi itu masih utuh, tidak pecah. Mas Edi segera mengambil kendi tersebut dan menyuruh para asisten atau supirnya untuk mengeluarkan mobil untuk mengantar korban kecelakaan ini, orang misterius itu, ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Mas Edi pun dengan gembira mendapatkan kendinya kembali. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan dikabarkan orang yang kecelakaan tadi, orang yang misterius itu tidak tertolong di rumah sakit dan identitasnya pun tidak diketahui. Maka di dalam kamar jenazah itu identitasnya hanya Mr. X, karena tidak ada keluarga atau sanak famili, tidak ada. Itu infonya dari supir yang mengantarkan ke rumah sakit, supirnya Pak Edi. Setelah sampai di rumah, dia mengabarkan ke Mas Edi tentang kejadian yang di rumah sakit. Ya sudah, saya juga tidak tahu keluarganya. Mungkin keluarganya kalau merasa kehilangan, mungkin dia lapor polisi dan mungkin dia ketemu. Setelah itu beranjak malam, Mas Edi ini tertidur dan bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia didatangi sosok gaib, dan suaranya ini seperti suara yang pernah didengar waktu di makam keramat itu, waktu penyerahan kendi itu. Dia bilang ke Mas Edi, "Bagus Le, kamu telah menepati janjimu. Kamu tidak menolak bantuan atau permintaan orang lain kepadamu. Dan orang misterius itu, lelaki misterius itu adalah jelmaan dari muridku untuk menguji kamu. Tetapi kamu sudah berhasil lolos dengan ujian saya. Maka kendi ini sudah berhak untukmu sampai 7 turunanmu." Sekian cerita dari Mas Edi, semoga bermanfaat. Ambil kebaikannya dan buang kejelekannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Hyang.